Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo alumni UGM. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu semuanya secara virtual di siang ini dalam sebuah acara istimewa persembahan dari Direktorat Kemitraan Alumni dan Urusan Internasional UGM dan Fakultas Teknik UGM. Acara launching dan sosialisasi penggunaan tanda tangan elektronik atau TTE untuk legalisasi ijazah dan transkrip nilai. Bapak Ibu semuanya, UGM berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan alumni di tingkat fakultas dan sekolah. Pada masa pandemi ini, kita sering kesulitan meminta tanda tangan basah pimpinan fakultas dan sekolah di UGM. Oleh karena itu, UGM melalui Direktorat Kemitraan Alumni dan Urusan Internasional bersama dengan Fakultas Teknik menginisiasi penggunaan tanda tangan elektronik atau TTE untuk dokumen legalisasi ijazah dan transkrip nilai yang mana pemrosesannya nanti akan kita jelaskan terperinci dalam acara ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum acara dimulai, perkenankan kami untuk menyapa Anda semua yang telah hadir dalam jaringan ini. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni, Profesor Paripurna Sugarda. Yang kami hormati Dekan, Wakil Dekan, Kasih Akademik, juga segenap tim teknis permohonan legalisasi online dengan TTE. Yang kami hormati perwakilan tim legalisasi fakultas dan sekolah di lingkungan UGM, para alumni dan mitra pengguna lulusan. Adapun acara yang akan kita ikuti hari ini adalah webinar dengan pembukaan dan peluncuran TTE oleh pimpinan UGM. Juga akan ada sesi foto bersama, dilanjutkan dengan pemaparan teknis dari Direktorat KAUI atau Direktorat DSSDI terkait dengan tutorial dalam mengajukan permohonan legalisasi online dengan TTE, berikut dengan adanya nanti sesi tanya jawab dan pengumuman door prize bagi peserta yang beruntung. Jadi Bapak Ibu semuanya kami mohon untuk mengikuti acara ini hingga selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Gajah Mada. Untuk itu kami mohon kita semuanya duduk dengan sikap sempurna, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Himne Gajah Mada. Memenuhi panggilan
Terima kasih. Hadirin, untuk selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni Universitas Gadjah Mada. Kami persilahkan Profesor Dr. Paripurna Sugarda, SHM Hum LLM. Terima kasih Mbak Saka. Yang terhormat teman-teman dekan, wakil dekan, dan semua jajaran di Fakultas Teknik. Yang terhormat dan saya banggakan teman-teman di KSA, Mas Danang, Mbak Lis, kemudian banyak sekali, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Pertama, salam hangat dari KSA. Loh, ini ada juga beberapa undangan ya dari FKKMK juga hadir, Prof. Ova, salam hormat. Kemudian ada, saya tidak mungkin mengadres satu-satu ini, tapi izinkan pertama saya menyampaikan selamat kepada Fakultas Teknik atas dilegalisasinya tanda tangan elektronik. Ini menandakan suatu kemajuan yang signifikan dari segi administrasi digital yang dituntut kita segera bisa melakukannya, karena dengan digital signature itu banyak kepraktisan yang bisa kita nikmati, dan juga kepastian hukum yang lebih terjamin gitu. Dari segi hukum, digital signature itu merupakan tanda tangan sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti dimanapun, termasuk di pengadilan. Dan dengan digital signature ini kepraktisan bisa diperoleh misalnya dalam menyimpan ijazah yang ditandatangani oleh dekan, kemudian juga pengesahan ijazah, tidak diperlukan lagi kopi dikirim ke fakultas, kemudian diverifikasi, kemudian ditandatangani, dicap, dikembalikan lagi. Aduh, sangat tidak praktis, ya, memakan waktu lama, dan tentu ini mengganggu kelancaran proses administrasi yang pada gilirannya akan mengganggu kemajuan Indonesia dalam mencapai atau dalam memenangkan persaingan global. Jadi sepertinya hanya tanda tangan elektronik, tapi dampaknya akan kemana-mana. Delivery, disposisi, tugas-tugas semuanya lebih mudah kita lakukan melalui digital signature ini, karena kita bisa melakukan digital signature kalau yang akan ditandatangani oleh pejabat-pejabat terkait itu sudah masuk dalam sistem. So, tidak lain ucapan selamat dan bangga kami sampaikan kepada teman-teman Fakultas Teknik atas di launchingnya tanda tangan elektronik ini. Semoga mendorong kita untuk lebih maju ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Paripurna. Kami mohon kepada Bapak Wakil Rektor untuk melakukan peluncuran penggunaan TTE secara resmi. Disilahkan, Prof. Baik, sekali lagi kami mohon kepada Profesor Paripurna Sugarda selaku Wakil Rektor UGM untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai tanda peluncuran penggunaan TTE. Ya, baik, terima kasih Mbak Saka. Jadi bersama ini demi kemajuan bangsa dan negara, demi kemajuan UGM, maka dengan ini tanda tangan elektronik di Fakultas Teknik dinyatakan berlaku. Fitur legalisasi tanda tangan elektronik resmi diluncurkan dan manfaatkan kemudahan legalisasi secara daring. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan virtual. Terima kasih banyak Profesor Paripurna sudah menyatakan
meresmikan peluncuran penggunaan TTE, dan untuk selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu sebelum kita akan mengikuti acara-acara lainnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini akan ada sesi foto dan kita akan membagi menjadi 7 slide. Baik, untuk sesi pertama, mohon untuk bersiap-siap mengaktifkan videonya. 3, 2, 1. Sesi selanjutnya, silakan mengaktifkan videonya. 3, 2, 1. Untuk selanjutnya, 3, 2, 1. Baik, ini ternyata hanya 3 sesi saja, saya bacanya 8, mohon maaf. Baik, kita akan beranjak ke acara berikutnya, Bapak Ibu semuanya. Penggunaan TTE telah diluncurkan tadi oleh Bapak Wakil Rektor, lalu bagaimana cara pengisian permohonan legalisasi online dengan TTE ini? Mari kita saksikan video tutorial berikut ini. Halo, alumni Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada memiliki fitur baru untuk proses legalisasi ijazah dan transkrip nilai secara daring. Fitur ini berupa tanda tangan elektronik oleh pejabat fakultas atau sekolah di lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagai tanda ijazah dan transkrip nilai yang diajukan adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengajukan permohonan legalisasi bertanda tangan elektronik. Buka laman simaster.ugm.ac.id atau melalui aplikasi Simaster UGM. Masuk menggunakan username akun Simaster UGM dan mengisi password. Pilih menu alumni, kemudian pilih legalisasi. Klik tambah pengajuan legalisasi, dilanjutkan dengan melengkapi kolom yang sudah disediakan. Pertama, pilihlah berkas yang akan dilegalisasi. Kedua, unggah berkas ijazah atau transkrip nilai yang akan dilegalisasi. Ketiga, pilih bahasa dengan bahasa Indonesia. Keempat, pilih satu untuk jumlah berkas yang akan dilegalisasi dan pilih tanda tangan elektronik untuk proses legalisasi. Setelah semua terisi, klik kirim. Untuk fitur baru ini, para alumni tidak akan dikenakan biaya legalisasi dan proses akan dilakukan dalam waktu 2 hari kerja. Jika proses pengajuan selesai, akan ada notifikasi melalui email bahwa pengajuan disetujui dan silakan login kembali ke akun Simaster UGM. Ada indikator warna untuk status proses legalisasi. Warna merah jika pengajuan ditolak, warna kuning jika dalam tahap verifikasi, dan warna hijau jika disetujui. Klik pada kolom aksi jika ingin mengetahui detail pengajuan, dan klik kotak hijau tersebut untuk mengunduh hasil legalisasi bertanda tangan elektronik. Fitur ini membuat proses legalisasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan tanpa biaya ya. Legalisasi tanda tangan elektronik sudah dapat digunakan mulai dari tanggal 16 September 2021. Yuk buat legalisasi bertanda tangan elektronik. Baik, hadirin, setelah melihat tayangan video tutorial, kita telah mendapatkan informasi terkait dengan penggunaan TTE untuk legalisasi ijazah dan transkrip nilai, dan bagaimana melakukan permohonan legalisasi ijazah dan transkrip nilai melalui aplikasi Simaster UGM menjadi dokumen yang sah. Tentu saja, agar kita lebih mudah dalam memahami langkah-langkahnya, kita akan langsung praktek saja ya hadirin. Jadi bagaimana mengajukan legalisasi online dengan TTE ini oleh alumni secara langsung. Kami persilahkan, saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Asnan dari DSSDI. Terima kasih Mbak Saka. Baik, ini sudah tampil Mas Faras. Mas Faras bisa ditampilkan? Oh ya. Silakan Mas Faras memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Asnan. Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Faras Syakbana, alumni Fakultas Teknik UGM.
Saat ini saya sedang berdomisili di Semarang dan akan mengajukan legalisasi ijazah menggunakan tanda tangan elektronik. Ya, terlihat di layar Mas Faras sedang mengajukan legalisasi. Sebagai informasi, untuk legalisasi ini untuk ijazah formatnya harus PDF, kemudian posisinya harus landscape, kemudian untuk transkrip nilai formatnya harus PDF juga dan posisinya harus potret. Sebelumnya juga harus alumni bisa mengaktifkan fitur email dan fitur WhatsApp. Bisa dilihat, oh ya sudah aktif belum Mas? Oh sudah aktif ya Mas ya. Sudah, untuk ya. akun WhatsApp-nya sudah aktif, akun Ya. Telegram-nya oh sudah aktif juga. Ini nanti akan menjadi notifikasi jika sudah mengajukan, nanti akan muncul notifikasinya. Ya. Bisa langsung diklik. Ya, pilih ijazah. Oh ya, sudah ya. Bisa diklik tanda tangan elektronik. Ya. Ya, pilih ya bahasa Indonesia, jumlah berkasnya ya 1. Kemudian kirim. Ditunggu. Oh ya, Mbak Winnie bisa gabung, Mbak Winnie. Ya, ini Mbak Winnie, alumni Fakultas Teknik juga, sedang mengajukan. Bisa memperkenalkan diri, Mbak Winnie? Ya. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Winnie Faranadira, alumni S1 Teknik Industri UGM angkatan 2016 dan juga mahasiswa Magister Teknik Industri angkatan 2019. Saat ini saya berdomisili di Taiwan untuk menaikkan program double degree di N2ST Taiwan. Dan saat ini saya sedang mengajukan legalisasi melalui TPE untuk dokumen ijazah S1. Oh iya, ini sudah muncul notifikasinya di email ya Mbak ya? Tadi notifikasi pengajuannya. Ya. Setelah pengajuan selesai, ini kemudian dilanjutkan oleh verifikator pertama, yakni PIC legalisasi dari Fakultas Teknik. Ini tersambung dengan Pak Dion. Sebentar nanti ditampilkan. Untuk PIC legalisasi bisa membuka di laman student.simaster.ugm.ac.id. Nah, ini sudah tertampil pengajuan yang pertama, atas nama Mas Faras Sabana. Ada 2 kali approval. Pertama ini approval dari PIC legalisasi. Bisa diperbesar zoom-nya, oh ya. Nah, ini dicek dulu untuk legalisasi, dicek dulu dokumennya. Oh ya, baru loading ya. Oh ya, harus geser ke kanan dulu ya. Ya, ini dicek dulu. Oh ya, ini udah atas nama Mbak Winnie ya. Sudah tertampil atas nama Winnie Farah. Sudah sesuai. Oh ya. Kemudian sudah disubmit. Kemudian ini lanjut ke 2
untuk verifikator kedua dari Kepala Kasih Akademik Fakultas Teknik, Bu Rita. Kemudian ini harus ganti grup dulu. Sebentar. Oh ya, ini sudah muncul. Untuk grupnya legalisasi verifikasi kedua, ini sudah muncul. Oh, di refresh lagi, sudah muncul. Sudah 2 atas nama Winifara Nadira dan Faras Sabana. Oke, bisa diverifikasi. Oke. Dicek dulu dokumennya. Sudah sesuai, formatnya landscape, kemudian bisa dipilih untuk pimpinan yang akan tanda tangan elektronik. Oke, sudah dipilih Prof. Romadi. Oke, kemudian langsung sudah dicek. Oke. Ini dari Prof. Romadi bisa membuka di simaster.ugm.id, kemudian di menu tanda tangan elektronik. Oh, ini bisa. Oh, ini error. Bisa diulangi lagi. Oke, sudah berhasil ya prosesnya. Oke, sudah ada tanda tangan elektroniknya. Sudah muncul. Berikutnya Mas Faras dan Mbak Winnie mungkin bisa dicek apakah sudah muncul ya tanda tangan elektroniknya. Baik Mas, bentar akan saya cek di Simaster. Mas Faras sudah muncul ya. Untuk Mbak Winnie apakah dicek? Oh, ini baru tadi tanda tangan. Permisi Mas, untuk legalisasi ijazah saya sudah bisa di-download di Simaster. Oh ya, baik. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama Mas. Ini masih ini tadi. Mbak Winnie, ini tadi kelihatannya sudah beras. Oh, belum J. Oh, udah ganti Mbak Winnie J. Mbak Winnie bisa di-share. Oh, sudah ya Mbak Winnie. Ini ya. Mbak Winnie share untuk yang sudah ditandatangani Mbak. Bisa ditampilkan. Oh, ini sudah tertampil tanda tangan sudah elektronik yang dapat notifikasi juga. Oh ya, baik. Terima kasih Mbak Winnie dan Mas Faras sudah mencoba fitur baru legalisasi tanda tangan elektronik. Untuk berikutnya saya kembalikan ke Mbak Saka. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Asnan, Mas Faras, dan juga Mbak Winnie. Jadi ini sangat simpel sekali ya, mudah sekali dalam mengajukan legalisasi online. Diawali dengan memastikan nomor WhatsApp dan email tersambung dengan akun Simaster UGM, kemudian pengajuan legalisasi TTE atas nama yang bersangkutan atau alumni yang bersangkutan, kemudian verifikasi pertama oleh PIC Legalisasi Fakultas Teknik, kemudian verifikasi kedua oleh KASI atau Kepala Kantor Administrasi Fakultas atau sekolah, dan dilanjutkan dengan tanda tangan elektronik oleh pimpinan fakultas atau sekolah, dan alumni sudah bisa mengunduh hasil legalisasi TTE. Simpel sekali Bapak Ibu semuanya, dan tentunya kita akan selanjutnya menyimak bersama presentasi teknis permohonan legalisasi online dengan TTE berikut sesi diskusi dan juga tanya jawab. Jadi Bapak Ibu semuanya dapat menanyakan apabila ada yang kurang jelas di kolom komentar atau nanti bisa raise hand. Dipandu oleh Bapak Hendranti Wisnu Saputra STM SC. Disilahkan Bapak Wisnu. Terima kasih Mbak Saka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak WR, Bapak Ibu Dekan semuanya, kasih akademik di seluruh fakultas di UGM, kemudian ada Pak Direktur di sini juga, kemudian
tim teknis baik dari alumni, dari fakultas, kemudian dari DSSI juga. Terima kasih, ini alhamdulillah sudah di launching terkait fitur legalisasi secara online atau dengan menggunakan TTE. Mungkin bisa kami tambahkan bahwa fitur legalisasi ini sebenarnya sudah diinisiasi oleh teman-teman dari DKUI beberapa tahun yang lalu. Tapi waktu itu masih menggunakan pola yang tanda tangan basah. Dan alhamdulillah hari ini sudah resmi kita menggunakan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik ini mungkin bisa kami sampaikan bahwa tanda tangan ini kita bekerja sama dengan BSSN atau BSRE, di mana tanda tangan elektronik ini sudah tersertifikasi seperti itu Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah selain TTI ini sudah menambahkan fitur dari legalisasi tanda tangan elektronik, beberapa waktu lalu juga sudah dimanfaatkan oleh Pak Rektor, kemudian Bapak Ibu Dekan semuanya dalam melakukan tanda tangan di MCK seperti itu. Mungkin tadi sudah sangat jelas, sangat gamblang sekali, sudah dipraktekkan oleh dari mahasiswa, jadi alumni dalam mengajukan legalisasi seperti itu, kemudian sudah dipraktekkan dan sudah alhamdulillah sudah ditandatangani oleh Prof. Ramadi tadi, sudah alhamdulillah ini alhamdulillah sudah secara fitur alhamdulillah ini sudah dinaikkan di production Bapak Ibu. Jadi alumni atau alumni dalam melakukan legalisasi bisa memilih 3 fitur. Yang pertama tanda tangan basah yang itu bisa diambil sendiri di fakultas, atau yang kedua melalui dikirimkan seperti itu. Kemarin beberapa waktu lalu juga teman-teman dari DKUI ini sudah bekerja sama dengan kantor pos. Kemudian yang ketiga ini kita tambahkan yang legalisasi tanda tangan elektronik. Mungkin untuk tidak memperpanjang lebar, ini kan alhamdulillah ini tadi sudah sangat jelas sekali, sehingga kita mungkin langsung diskusi mawon. Kebetulan ini ada Pak WR dan Pak Direktur DKUI, Pak Danang dan Pak Parip, ini nanti terkait kebijakannya seperti apa. Kemudian di sini juga ada Mbak Nia yang dari Humas. Kemudian ini nanti terkait publiknya seperti apa, nanti nanti kira-kira gimana cara menjawab terkait publik dan seperti itu nanti ada Mbak Nia. Kemudian dari teknis nanti saya sendiri, saya kebetulan dari DSCDI ini dengan tim, alhamdulillah ini tim sangat support sekali. Mungkin itu saja, atau mungkin langsung diskusi gitu Mbak Saka atau pripun Mbak Saka? Boleh saya monitor Mbak Saka? Langsung Ya, diskusi nih ya Mbak Saka? Langsung diskusi saja Bapak, silahkan Pak Wisnu. Matur nuwun Mbak Saka, ini mungkin ada yang pengen ditanyakan, bisa resen. Nanti ini ada bersama kita ada Pak WR, ada Pak Danang dari Pak Direktur, ini ada Bulis juga nih, Bulis ini dari teman-teman, ada Bulis dari alumni juga, kemudian ada Mbak Nia. Monggo, kalau ada yang ditanyakan, atau ini ada Pak Danang mungkin mau menambahkan terkait, monggo Pak Danang. Tadi. Terima kasih Mas Wisnu, yang terhormat Pak Prof. Paripurna, Bapak Wakil Rektor Kerjasama dan Alumni, kemudian juga ada Bapak Ibu Dekan di lingkungan UGM, wabil khusus ini Bapak Ibu WD juga dari Fakultas Teknik dan teman-teman dari Fakultas Teknik. Ibu Bapak, terima kasih sekali atas kehadirannya dan partisipasinya. Sebetulnya program tanda tangan elektronik untuk ijazah ini sudah kita inisiasi sudah agak lama. Kemarin saya sampaikan, tadi sudah disampaikan Mas Wisnu. Sebetulnya tujuan utama kita adalah supaya UGM ini ramah alumni dan ramah mitra. Ini salah satu, ada 2 program yang kita lakukan, ramah alumni dan yang kedua ramah mitra. Ramah alumni salah satunya adalah mempercepat proses dalam proses fasilitasi legalisasi online ini. Ini adalah hikmah dari pandemi Bapak Ibu. Ternyata pandemi selama 1 tahun ini mempercepat kerja kita untuk menyelesaikan PR-PR yang belum selesai, dan ini alhamdulillah sudah selesai di Fakultas Teknik, dan harapannya nanti Prof. Ramadi, pengalaman dari Prof. Ramadi di Fakultas Teknik ini segera akan kita expand untuk seluruh fakultas dan sekolah di lingkungan kampus kita, sehingga nanti teman-teman alumni kita itu bisa langsung melakukan legalisasi dengan SIM Master. Nah, selain itu juga sebetulnya program legalisasi online ini kita titipi dengan program lain.
Nah, titipannya apa Bapak Ibu? Titipannya adalah update data alumni, update data database alumni. Dan ini ke depan kita juga akan melakukan apa namanya sensus alumni, ya sensus alumni untuk apa namanya untuk melengkapi data-data yang ada di kita di fakultas di sekolah ini. Harapannya ke depan seluruh teman-teman alumni dan apa namanya dan lulusan-lulusan kita dari semua prodi dari semua apa jenjang itu bisa kita akomodasi terkait dengan legalisasi ini. Biasanya Bapak Ibu ini sebentar lagi kalau pas kita ada apa namanya ada lowongan PNS, kemudian ada lowongan pekerjaan-pekerjaan lain di swasta, di industri, termasuk juga kalau yang paling banyak itu adalah tahun-tahun politik pada saat pilkada. Nah, itu kita sering kali diminta untuk verifikasi ijazah. Ini betul enggak ini alumni kita? Ini betul enggak ini alumni kita ini? Nah, sehingga sebelum itu antisipasi biasanya dengan kami dengan BLI sudah menyiapkan data terlebih dahulu. Ada pertanyaan sudah kita bisa jawab. Ini terasa sekali ya Bapak Ibu manfaatnya. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu ini juga ini berkaitan dengan alumni. Mungkin ini Mas Wisnu ngiras pantas mumpung ketemu di sini Mas Wisnu. Izin kami menyampaikan juga Bapak Ibu juga kita titip juga untuk survei IKU indikator kinerja utama yaitu tracer study alumni 2019 dan 2020. Monggo Bapak Ibu untuk bisa kita sama-sama apa namanya tingkatkan karena ini juga akan mempengaruhi nanti ke depan karena indikator-indikator untuk akreditasi di prodi dan juga untuk apa IKU di masing-masing prodi itu juga ditentukan oleh kiprah alumni kita di masyarakat. Nah, tentu juga berkaitan dengan graduate employability ini juga penting sekali data-data alumni seperti ini dan juga nanti survei pengguna alumni ini juga menjadi penting bagi kita Bapak Ibu nanti untuk selain tadi untuk IKU juga untuk apa namanya perankingan US World University Ranking dan yang lain nanti termasuk juga QS by subject Bapak Ibu di masing-masing fakultas itu sangat penting sekali kiprah alumni kita. Porsinya cukup lumayan tinggi alumni ini karena menunjukkan kinerja dari prodi yang kita kelola Bapak Ibu karena kualitas pendidikan salah satunya diukur dari output dan outcome-nya. Output, outcome dan impact yaitu ada di alumni. Saya kira itu Mas tambahan sedikit dari saya matur nuwun. Terima kasih Pak Danang. Ini kebetulan dari chat ini sudah ada beberapa pertanyaan. Ini dari pertama mungkin Bapak Ibu Lenovo ini Lenovo. Bagaimana untuk alumni yang tidak mempunyai email UGM? Mungkin kalau ini Mas Wisnu langsung nih yang jawab. Langsung saya jawab. Jadi bagaimana alumni yang tidak mempunyai email ya. Ini kebetulan kalau yang akhir-akhir angkatan 2006 ke belakang ini kebetulan sudah mempunyai akun Simaster karena ketika mahasiswa itu lulus itu kan sudah harus mengunggah EPD-nya di lewat perpustakaan. Nah, bagaimana yang lama-lama? Nah, ini mungkin bertahap Bapak Ibu. Jadi memang bertahap yang jelas mahasiswa yang mempunyai alumni yang sudah mempunyai akun kita fasilitasi dulu, yang belum mempunyai akun mungkin bisa menggunakan pola yang lama, mungkin melalui email atau seperti apa yang sekarang masih berjalan seperti itu. Nanti kan lama-kelamaan nanti tadi ada Pak Danang menyinggung terkait alumni yang lama dan lain sebagainya. Nanti kita coba elaborasi dengan teman-teman alumni gimana cara memverifikasi dan lain sebagainya. Ini kita sedang diskusikan. Mungkin bertahap sih. Mungkin ini dari Mas Franky yang kedua, legalisasi sangat membantu. Terima kasih Mas Franky atas apresiasinya. Pertanyaan terkait mohon informasi kebijakan masa berlaku dan legalisasi tanda tangan elektronik dan apakah ada maksimal pengajuan legalisasi. Wah, ini kira-kira ada dari Mbak Nia atau teman Dukor yang bisa menjawab ya. Izin, nanti bisa ditambahkan Mas. Oke, izin. Kalau dari si jumlah, satu pun itu sebetulnya kalau di scan itu bisa jadi banyak. Artinya kan ini digital ya. Digital itu kalau dalam QR code itu kalau kita scan dengan HP kita, ijazahnya itu sebetulnya bisa dipakai di mana-mana. Tapi kalau misalnya permintaan dari para alumni, saya kira kok kita bisa akomodasi Mas, tidak ada masalah nih kok berapa yang kita minta karena ini kan digital. Yang penting adalah filenya adalah valid, sah secara hukum tadi disampaikan Prof. Arif. Katakan Mas.
Matur suwun, ini sudah terjawab. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah dari Bu Emi Dwi Suryanti. Alhamdulillah TTE mempercepat. Terima kasih apresiasinya. Kemudian ada pertanyaan, mohon informasi TTE hanya yang punya akun SeaMaster. Tadi sudah dijawab. Kemudian kemana dapat permohonan email, tidak memiliki email tadi sudah. Saya belum, oke, nanti yang bagi verifikator nanti setelah ini mungkin bisa ke teman-teman alumni, nanti teman-teman alumni akan mendata verifikator. Tadi ada 2 verifikator. Verifikator pertama dari Bapak Ibu PIC, dan verifikator kedua nanti kasih atau KKA dari masing-masing fakultas, seperti itu nanti akan pendataan dari teman-teman alumni. Jadi pertanyaan, kenapa harus 2 hari, apakah tidak 1 hari? Oh ya, ini nanti kita catat ya, Pak Waluyo, nanti terkait proses bisnis ini baru kita launching, kemudian proses bisnis nanti kita akan ada optimasi dengan teman-teman DKU seperti itu. Kalau menjawab Mas Wisnu, mau jawab Pak Danang. Untuk yang kenapa 2 hari, kenapa tidak 1 hari, itu standar maksimalnya 2 hari Bapak. Insya Allah menika ketika PIC di fakultas itu anytime bisa membuka membuka SeaMaster, artinya bisa dibuka via handphone juga oleh Bapak Ibu verifikator, artinya anytime bisa dilakukan sebetulnya sambil Zoom, sambil nyicil-nyicil, nyentang-nyentang dan seterusnya. Itu sebetulnya sehari bisa gitu, tapi untuk trial pertama kali launching kita buat 2 hari maksimal, itu maksimal, sehingga harapannya ini saking Fakultas Teknik ini untuk yang periode ini bisa 1 hari selesai mekaten. Nah, nanti segera kita akan expand ya Mas Wisnu untuk fakultas dan sekolah. Ini kalau bisa juga bulan ini Mas Wisnu nggih. Niki supaya Bapak Ibu ini sudah yang rawuh banyak sekali dan sangat berharap untuk expand ke seluruh fakultas Mas. Ini kok matur nuwun. Ini mungkin selanjutnya Bapak, ini bagi alumni yang mengajukan TTE, file PDF, scan ijazah asli atau bisa jadi scan fotokopi. Ini dua-duanya bisa Bapak, yang nanti tergantung masing-masing verifikator. Seperti itu nanti dilihat apakah jelas apa tidak hasil scanan baik asli maupun yang fotokopinya. Nanti nanti ketika itu tidak bisa dibaca atau kurang jelas, nanti bisa ditolak. Nanti ada komentarnya, tadi sudah dilihatkan tadi dari Mas Asnan dari tim Takdian sudah dilihatkan ada komentarnya, bisa dituliskan ditolak karena kebaca filenya tidak jelas terlihat seperti itu. Mungkin Pak Danang bisa menambahkan Pak? Sampun Mas, cekap. Cekap. Mohon maaf Ibu bertanya legalisasi apakah harus dekan atau bisa WD. Nah tadi sudah diperlihatkan bahwa nanti yang PIC verifikator kedua itu menentukan. Anggap aja tadi pejabat antara Pak Dekan, WD 1, WD 2 atau WD 3, nanti siapa yang bisa tanda tangan seperti itu bisa diarahkan. Misalnya kebetulan Pak Dekannya sedang ada kegiatan di luar, tidak bisa tanda tangan, nanti bisa diarahkan ke WD akademik ataupun WD yang lain. Mungkin itu, kemudian sudah bisa digunakan. Oke, terima kasih. Kemudian berarti alumni cukup 1 kali meminta TTE, ya diharapkan 1 kali. Nanti ketika tanda tangan itu secara filenya itu sebenarnya sudah masih valid Pak, selama belum dilakukan perubahan atau dari edit dari file PDF-nya seperti itu. Sampai kapanpun, nah ya. Bagaimana kalau alumni minta dengan cabang sah? Tadi sudah saya jelaskan. Jadi tadi ada tiga pola ketika mau meminta legalisasi. Yang pertama tanda tangan basah itu bisa diambil sendiri. Yang kedua itu bisa dikirimkan melalui kantor pos. Kemudian sudah bekerja sama dengan kantor pos. Yang ketiga nanti masih ada tanda tangan elektronik. Gitu. Izin Mas, mungkin monggo. Itu pertanyaannya itu adalah misalnya kakak beradik, kakaknya sudah sangat senior gitu, belum punya SeaMaster, terus adik titip nang adik untuk mboten niku. Lah, ya ini kan tergantung verifikator tadi ya. Kami intinya
kalau ya disarankan menggunakan akunnya masing-masing Bapak Ibu. Jadi kalau itu Tapi pertanyaan bagus Mas, karena kan yang lama-lama belum punya akun Simaster nggih. Lah itu nanti verifikasinya ya tergantung verifikator tadi, verifikator pertama atau kedua nanti ya. Kalau dari fasilitas ya ini karena bentuknya itu sudah diamedia-mediakan, sudah masih bisa ditandatangan ya, monggo saya tidak bisa menjawab itu. Ini mungkin nanti dari sisi policy kita boleh perlu kita catat menika penting nih. Apakah nanti bisa titip ke temennya untuk ditandatangani ini muga-muga riyen mboten nate titip absen ngoten mawon kira-kira. Nanti coba kita telaah nggih dari sisi hukum, nanti kami akan minta bantuan hukum. Nggih, Pak Danang, karena menika langsung sambet fakultas dan pimpinannya otomatis. Nanti kalau pinjam nanti naiknya ke pimpinan fakultas sesuai dengan alumni yang mengajukan, yang membubuhkan tanda tangan. Barangkali mungkin sekalian usul Mas Wisnu tadi yang belum kagungan akun, mungkin tetap bisa lewat email, tetapi proses pembubuhannya nanti yang dilakukan secara TTE ya, mungkin proses seperti dokumen-dokumen biasanya menikah. Jadi tidak selalu harus tanda tangan basah, kecuali yang memang untuk kepentingan tertentu, ada misalnya rekrutmen yang itu memang harus dengan tanda tangan basah, kita akomodasi, tetapi kalau yang reguler nanti alumni yang belum kagungan akun sambil kita siapkan paralel untuk klaim, nanti tetap bisa kita fasilitasi lewat email barangkali nggih Pak Danang, tetapi prosesnya tetap pembubuhan nanti dengan tanda tangan elektronik. Mbok pilih dengan proses yang seperti membubuhkan tanda tangan di dokumen-dokumen menika. Mbok pilih menapa mengkaten nggih? Nggih, betul Bu, nggih. Terus niki boleh, ini ada pertanyaan dari Mbak Tika, Fakultas Geografi berkaitan dengan nama mahasiswa itu NIM-nya itu tidak ada di database beliau gitu. Kira-kira nanti Mbak Tika bisa menghubungi kami di Subdit Alumni ya Pak. Nanti coba akan kita cek di PD Dikti dan juga dicek di Simaster di pusat di database kita. Monggo nanti saged paring Mas Asnan, saged paring nomor HP untuk nanti bisa dihubungi Mbak Tika dan kawan-kawan semua dari fakultas. Ini lanjut ya Pak, nuwun sewu nderek tanglet terkait notifikasi di TTE apakah pejabat mendapatkan. Tadi sudah mendapatkan, baik itu pejabatnya ataupun yang mengajukan tanda tangan. Tadi Mas Farah sama Mbak Winnie kan sudah langsung mendapatkan apabila sudah ditanda tangan, langsung notif tadi sudah didemokan bahwa bisa ada lewat Telegram, lewat email atau akun Simasternya itu nanti sudah ada notifikasi. Begitu pula dengan pejabat seperti itu. Kemudian ada lagi ya, tarif. Edaran tarif. Wah, ini gimana Bu Lis? Kan gratis ya Bu Lis ya, yang tanda tangan elektronik ini. Legalisasi tarif biaya, ini gratis Mas, tadi sudah. Dari Visipol ini sudah, tadi gratis. Kemudian sebagai informasi notifikasi email atau WA, dua-duanya atau tiga-tiganya tadi notifikasi di Simaster dapat, di email dapat maupun di WA dapat. Yang pakai Telegram juga dapat tadi asalkan sudah melakukan setting di pengaturan di Simasternya seperti itu. Mas, ada yang resen. Oh ya, maaf, ini ketutup chatnya ini sebentar. Oh ya, sebentar. Itu ya dari FKG ya. FKG, mohon maaf saya tadi ketutup chatnya. Monggo dari FKG bisa. Maaf tidak bisa on cam. Monggo. Yang pertama saya ingin menanyakan untuk di Simaster kasih ataupun di PIC legalisasi, apakah sudah ada fitur tersebut? Karena saya cek tadi di Simaster itu kok belum muncul akses pindah ke grup. Nah ini bagaimana? Kemudian seperti yang sudah ditanyakan beberapa penanya sebelumnya, untuk alumni-alumni yang ini 10 tahun, 20 tahun sudah lulus ini, padahal malah banyak yang meminta untuk legalisasi ijazah dan transkrip. Nah, ini bagaimana? Apakah kedepannya akan secara bertahap untuk diberi akses ke Simaster atau seperti apa? Menikah bagaimana? Karena terus terang kita juga secara daring ini banyak sekali permohonan-permohonan dari alumni yang sudah lama sekali. Nah, itu solusinya seperti apa? Sementara itu nanti
kalau ada yang belum jelas lagi akan kami tanyakan. Terima kasih Mas Wisnu. Jadi mungkin saya langsung menjawab dari yang teknis. Yang pertama, ini yang kita buka baru di Fakultas Teknik, Ibu. Nanti akan mungkin dengan teman-teman tim alumni nanti segera kita bisa buka untuk seluruh fakultas seperti yang disampaikan Pak Danang tadi. Segera mungkin, karena ini tadi hari ini kita memang untuk launching terkait tanda tangan elektronik, kemudian nanti ada pendataan terkait verifikator tadi, nanti kita tambahkan seperti itu. Sudah yang pertama. Sudah di-share Mas di kolom chat. Oh, oke. Jadi, ini monggo yang ini Mas dari Mas Asa ini sudah di-share terkait verifikator legalisasi, mungkin bisa mendaftarkan Bapak Ibu semuanya dari fakultas melalui yang ada di chat, kemudian sekaligus ini ada presensi kehadiran, Mekatan, monggo bisa dilakukan. Jadi mungkin dari Pak Danang atau Bu bisa ada yang mau ditambahkan? Jadi ini setelah nanti kita launching ini, kita susul untuk pendataan seluruh verifikator di fakultas-fakultas Bapak Ibu, sehingga nanti dari verifikator yang sudah masuk datanya ke kami akan tambahkan di dalam menu SIMaster Bapak Ibu yang student SIMaster, sehingga nanti Bapak Ibu bisa melakukan verifikasi. Mekatan jados izin ini bertahap, jadi Bapak Ibu ini hari ini Fakultas Teknik terlebih dahulu kita tapi setelah ini kita akan proses, harapannya dalam bulan September ini seluruhnya sudah seluruh fakultas dan sekolah bisa melaksanakan itu gitu. Nggih, matur nuwun. Mas Wisnu yang tadi yang nyun sewu yang lulusan 10 tahun yang lalu nggih. Artinya itu juga bisa kita lakukan, tetapi mungkin prosesnya masih dengan email begitu. Nah, kita juga sedang menyiapkan platform untuk beliau-beliau yang lulus 10 tahun yang lalu yang belum memiliki akun SIMaster, kita akan buatkan untuk platform untuk bisa mengupload ijazahnya gitu dengan tetap nanti proses verifikasi tetap di fakultas Mekaten. Ini baru dalam proses Bapak Ibu. Ini mungkin atau boleh kalau misalnya Pak Romati mungkin bisa memberikan mungkin dari Fakultas Teknik, entah itu Pak Romati, Pak Nawai bisa memberikan statement apapun, monggo. Pripun boleh Prof Romadi untuk maringi. Monggo Prof. Turun. Sebentar saja. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Salah satu yang melatar belakangi mengapa diminta ya kita mengajukan supaya ada TTE untuk legalisasi, karena kalau Fakultas Teknik sebagai fakultas yang jumlahnya banyak, terbesar mahasiswanya, alumninya, suatu saat itu kadang banjir dengan permintaan legalisir, yang itu bukan berarti kami mengeluh, tapi jelas perlu waktu ya. Tiap hari selalu ada yang harus tanda tangan basah. Bahkan suatu saat pernah mendengar keluhan dari alumni saya itu mengajukan sampai 2 minggu lebih belum dapat. Ya, meskipun bukan salah kami dalam arti setelah diselusur karena miskomunikasi, tapi itu kemudian kami ingin mempercepat untuk pelayanan. Salah satu yang jelas sekarang dengan tanda tangan elektronik itu. Terus tadi beberapa pertanyaan, salah satu pertanyaan juga sudah mengemuka bahwa nanti yang pejabat yang menyetujui nanti jangan-jangan misalnya pergi. Ya, salah satunya misalnya sebagai WD saya misalnya satu saat pergi nanti nggak tahu, jangan-jangan nanti lamanya justru minta tanda tangan di situnya. Tidak, jadi kami akan dapatkan notifikasi juga dari email, WA maupun SMS. Kalau dalam waktu mungkin sekian menit belum ditandatangani, belum diproses, belum saya proses, nanti saya akan mendapatkan. Nah, dimanapun saya bisa membuka SIMaster untuk memproses. Ya, kira-kira gambarannya demikian, Bapak Ibu. Jadi kalau memang sudah sampai masuk ke SIMaster saya, nanti proses itu cukup cepat. Demikian gambaran sederhananya. Matur nuwun. Monggo Pak Danang.
Matur nuwun Prof. Ramadi. Nggih, monggo Mas Wisnu. Ini kira-kira masih ada pertanyaan lagi, mboten? Mungkin bisa di chat atau raise hand. Sedikit Mas Wisnu. Oh, nggih, monggo. Nggih, ini saya kan pengennya kan pelayanan yang lebih baik ini. Artinya kalau yang verifikator nanti, kalau pas tidak di kampus atau apa, itu kan ya tetap bisa melayani. Nah, kami pengen tahu data itu apakah valid atau tidak, itu gimana caranya ya? Karena misalnya saya melayani pas kebetulan di jalan kok ada notif seperti itu, terus kita layani. Itu contohnya misalnya legalisir ijazah, itu kan, itu betul enggak gitu loh? Itu betul-betul alumni enggak gitu loh? Itu Mas Wisnu. Nggih, matur suwun. Jadi gini, yang terkait ini memang terkait fitur kedepannya memang kita harus masih banyak perbaikan, Bapak. Terima kasih. Bagaimana nanti kalau memastikan bahwa yang mau legalisir ini benar-benar data asli gitu ya Pak. Ini nanti coba kita mau kerjasama dengan teman-teman DPP. Kebetulan nanti DPP apabila ada scan ijazah yang lama seperti apa itu mungkin kita bisa sandingkan dan lain sebagainya. Nah, memang fitur yang sekarang masih memerlukan dari masing-masing verifikator, kebiasaan masing-masing verifikator gimana cara memverifikasi. Nah, ini kita sedang optimasi seperti itu ya Pak. Terima kasih atas masukannya. Mungkin ke depan akan kita akan diskusikan dengan teman-teman alumni dan mungkin teman-teman dari DPP untuk penambahan fitur-fitur yang lebih baik lagi seperti itu. Mungkin monggo Pak Danang ada mau menambahkan? Betul. Jadi Pak, ini untuk yang verifikasi data ini memang ke depan kita akan menguatkan komponen-komponen yang ada di SIMaster. Saat ini komponen yang ada di SIMaster itu mungkin yang scan ijazah masih sebagian ya Mas Wisnu ya, tapi sebagian besar memang belum terupload di SIMaster, betul ya Mas Wisnu? Artinya ini nanti PR kita Pak ke depan untuk melengkapi database itu. Bahkan ke depan itu kalau di database di SIMaster lengkap itu mereka nggak perlu scan ijazah. Artinya mereka mengisi database, kemudian kita cek namanya benar atau tidak, sudah ada di internal kita. Bahkan ke depan itu kan ijazah ada nomornya, jadi dari kode-kode itu sudah bisa kita verifikasi. Namun yang saat ini Pak, ini kita masih menggunakan metode-metode hibrid ya, artinya verifikasi ijazah itu masih menggunakan metode yang selama ini berjalan Bapak. Terus kalau di Fakultas Teknik selama ini berjalan bagaimana, di Kehutanan juga bagaimana, nah itu kita masih menggunakan proses itu. Karena ini menyangkut database yang sangat besar dan juga menyangkut keamanan data juga kita sangat concern terkait dengan hal menikah. Matur nuwun Mas Wisnu. Ya sementara pakai hibrid dengan metode yang selama ini berjalan. Mekaten. Nggih, matur suwun. Mungkin masih ada apakah tanda tangan kering sama dengan tanda tangan? Mungkin dari monggo Mas dari alumni FEB ini mungkin bisa speak up monggo. Ini saya agak sedikit apakah tanda tangan kering sama dengan tanda tangan elektronik. Monggo mungkin bisa disampaikan di sini. Selamat siang. Monggo. Itu kadang alumni memerlukan cuman legalisir kering bukan basah. Nah, apakah tidak difasilitasi pilihannya juga dikasih legalisir kering? Karena kalau basah kan harus tanda tangannya prosesnya lama, harus ke dekan, wakil dekan gitu nje. Mohon petunjuk matur nuwun. Pak Danang mungkin bisa. Kering itu maksudnya tanda tangan scan gitu nggih Mas? Betul cap-capan Pak. Oh, tanda tangan cap. Oh. Nggih Mas, niku tanda tangan cap niku. Nggih Bulis wonten sebetulnya begini Mas, sebetulnya memang ini proses edukasi Mas. Nyun sewu ini memang proses edukasi ini. Tidak sebetulnya juga banyak perusahaan yang belum mengenal tanda tangan elektronik dan juga tanda tangan elektronik kita itu terakreditasi Mas, tersertifikasi di BSRE Pak. BSRE. Jadi dokumen kita itu tidak hanya di UGM, tetapi dokumen kita itu di Jakarta sana. Artinya mereka punya server
tanda tangan Bapak Ibu pejabat juga sama, ya Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, semua tanda tangan elektronik itu tersinkronisasi antara SIMaster dengan BSRE gitu. Sehingga ketika di scan QR code itu sudah masuk di BSRE. Nah, memang ini perlu edukasi. Nah, mungkin tugas kita nanti nanti mungkin kita perlu membuat edaran resmi kepada alumni, nanti kita titipkan ke Bapak Ibu di fakultas untuk melakukan edukasi publik kepada para alumni. Karena tidak semua orang familiar dengan tanda tangan elektronik terus terang untuk saat ini. Ya, sementara mungkin masih bisa kita layani Mas dari fakultas diakomodasi, tapi mungkin ke depan memang kalau sudah kita canangkan untuk TTE saya kira akan lebih mudah, dan mereka justru dengan TTE itu tidak bisa dipalsu. Kalau tanda tangan cap itu kan saya bisa bikin sendiri, saya bikin Rp5.000 di Gejayan itu bisa itu. Tetapi kalau TTE nggak bisa seperti itu nggak bisa. Justru langsung ke server, kita bisa scan langsung ke servernya BSRE. Katen. Iya, matur nuwun. Iya, matur nuwun Mas. Apakah bisa ditampilkan dari legalisasi? Wah, sebentar. Ini harus yang tadi Mas, yang tadi Mas Asnan, dari Mas Asnan tadi sudah menunjukkan hasil tanda tangan elektroniknya. Mungkin Mas Asnan bisa Mas Faras langsung mungkin Mas Faras masih join? Bisa share screen SIMasternya? Halo Mas. Ya. Ya, sebentar saya buka dulu ya Mas. Oke, sambil menyiapkan dari Mas Faras dari teman-teman alumni yang sudah mengajukan. Ada yang di resen Mas Wisnu mungkin di ini. Oh, oke. Yang resen Pak Nur. Pak Nur. Iya, monggo. Bisa langsung Mas Doni. Pak Nur dulu. Oh, Pak Nur. Pak Nurul, iya monggo Pak Nurul, silakan. Matur nuwun Pak Wisnu. Ini sebenarnya kami senang sekali dengan TTE ini, gitu nggih. Cuma yang kami hadapi di lapangan itu ada beberapa alumni itu yang minta tanda tangan yang basah gitu loh Pak. Katanya untuk seleksi CPNS atau apalah gitu. Padahal sebenarnya kami lebih suka kalau semuanya TTE, pribon gitu Pak Wisnu, Pak Danang atau Bulis. Monggo, Bulis mungkin bisa, atau Pak Danang monggo. Ya, kita tetap layani Pak, tetap layani dengan pos tadi Pak. Tapi kalau itu memang timbul biaya biaya pengiriman dan seterusnya kalau itu. Ngoten nggih Bulis? Nggih, di sistem tasih kok Pak. Terus di sistem masih disiapkan Mas Wisnu. Nanti ada pilihan, memang mau TTE atau yang memang reguler. Tetapi memang verifikator itu tetap ini memverifikasi keperluannya ngaten, karena yang tanda tangan basah itu kan sekarang ada khusus gitu, misalnya memang membutuhkan, tapi kalau yang tidak ya kita tadi Pak Danang sudah ngendiko diedukasi untuk ke tanda tangan elektronik ngaten Pak Nurul. Mungkin yang pertama mungkin ya Bu, yang tanda tangan legalisasi pakai TTE gitu ya Bu, di Indonesia mungkin lah ya. Jadi memang tanda tangan elektronik ini masih butuh edukasi Pak Nurul. Jadi ya memang enggak, ya ini kenapa UGM harus melakukan launching, kemudian nanti ada rilis dari teman-teman Humas seperti itu supaya memberikan edukasi ke eksternal juga pengguna lulusan seperti itu, bahwa yang tanda tangan legalisasi menggunakan tanda tangan elektronik ini sudah dicanangkan UGM dan itu legal loh, seperti itu. Mungkin pelan-pelan mungkin untuk menggeser supaya tidak terlalu. Nanti langkah yang akan kita lakukan juga, semua mitra akan kita surati Pak Widi Nurul. Kita akan menyurati seluruh mitra mulai tanggal sekian bahwa bentuk legalisasi ijazah di UGM seperti ini, termasuk kementerian lembaga kita akan surati gitu. Pak Nurul. Pak Nurul, Mas Doni lanjut. Terima kasih. Nyuwun sewu Mas Wisnu, untuk notifikasi email ataupun WA untuk approval 1 dan 2 apakah bisa ditambahkan nama pemohon J? Oh, baik Mas, siap. Nanti kita catat ya Mas ya. Terima kasih. Nanti biar dikondisikan oleh tim seperti itu. Matur nuwun. Wonten malih?
Mungkin dari Pak Dekan Fakultas Teknik, Mas. Monggo Pak Dekan. Oke, kita Pak suwun. Wasis, monggo. Kita suwun aturi statementnya, monggo matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak WR, Pak KUI, Mas Wisnu, Pak Lis, dan Bapak Ibu semua yang kami hormati. Terima kasih siang ini saya ngikuti tadi ya pemanfaatan tanda tangan elektronik untuk legalisir ini. Saya rasa sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya di UGM ini ya. Karena kalau setiap tahun mungkin ada lulusan baru berapa ya, mungkin sampai berapa ribu gitu ya, kalau masing-masing 10.000 kan bisa dibayangkan repotnya gitu ya. Nah di teknik sendiri ya, itu biasanya setiap tahun itu kalau nggak salah, waktu dulu masih jadi WD yaitu nomor legalisir itu sampai 4.000 kalau nggak salah ya, nomor 4.000 alumni yang nyari legalisir. Nah bayangkan kalau satu alumni mencari 10 lembar ijazah dan 10 transkrip kan sudah berapa itu, 80.000 tanda tangan itu, tanda tangan seorang WD atau dekan ya. Ini saya rasa akan sangat bermanfaat dan mempercepat proses, dan juga memang sudah banyak sekali harapan dari para alumni di dalam layanan ini tadi ya, layanan alumni. Tadi disampaikan Pak Danang ya, bahwa saya sangat setuju tadi kita ingin menyapa dan mengembangkan suasana yang ramah alumni gitu ya, karena bagaimanapun juga alumni menjadi satu aset kita yang sangat penting untuk pengembangan fakultas maupun UGM. Jadi makanya saya sangat salut ini, dan memang mungkin dalam tahap-tahap awal nanti saya rasa akan dijumpai juga beberapa kelemahan, tetapi mungkin akan sangat baik kalau masukan dari Bapak Ibu ya terkait dengan kelemahan atau hambatan dihadapi itu lebih baik disampaikan saja kepada pengelola ya, atau di SDTI atau KUI untuk perbaikan ke depan ya. Jadi harapannya hambatan yang dialami di lapangan akan kita tampung dan selalu kita perbaiki. Makatan matur nuwun Pak Danang. Ya. Matur nuwun Pak Dekan. Ya. Jadi, matur nuwun ini sepertinya koneksi saya agak sedikit bermasalah. Bapak, monggo. Masih suara saya jelas mboten nggih? Mohon maaf. Jelas. Jelas Mas, jelas kok. Matur nuwun. Mohon maaf saya tidak menyalakan kamera dulu. Monggo ketika masih ada pertanyaan atau untuk Mas Faras sudah bisa share screen. Mas. Oke. Oh ya tadi ya. Mas Faras, monggo. Bisa Mas. Bisa ditampilkan. Baik. Sudah bisa dilihat ya Pak? Oke, ya, sudah. Jadi berikut ini tampilan Simaster saya ketika pengajuan legalisasi ijazah sudah di-approve. Jadi pada bagian aksi, saya bisa membuka berkas yang sudah ditandatangani. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Dan di bagian kiri atas ada opsi untuk mengunduh dokumen. Ya, saat ini sudah terdownload. Mas Faras, itu kata-katanya apa bunyinya Mas Faras? Mohon maaf. Oh ya. Yang biru itu tolong dibacain itu apa itu? Baik, saya bacakan ya Pak. Yeah. Isi dokumen sudah benar dan sesuai. Dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE oleh Prof. Insinyur Rohmadi SUPHD, pelaksana tugas Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik pada tanggal 16 September 2021. Oke, baik. Jadi kalau Twitternya di-scan apa isinya, Mas? Oh, baik Pak, sebentar. Ini kalau mungkin bisa saya tambahkan Pak Wasis. Ini kalau di-scan nanti otomatis ke arah file yang ini Pak. File yang ingin di-download nanti memasukkan kode captcha, ada kode captcha-nya supaya tidak bisa serta-merta terdownload seperti itu.
verifikasi ya berarti ya, link verifikasi. Ya, leres verifikasi. Jadi eksternal ketika mendapatkan ini juga bisa melakukan scan. Oh ini benar, nanti arahnya ke simaster.ugm.id/file/ sesuai dengan masing-masing ini, unik ke masing-masing dokumen ini, Pak. Oke. Ya. Terus kalau yang untuk transkrip, QR-nya di setiap lembar atau hanya lembar pertama? Lembar pertama, Pak. Cuman ini kita nanti coba bertahap. Ini kita ijazah dulu, kemudian nanti kita dicoba untuk yang transkrip seperti itu. Nah, kemarin kita kan transkrip sudah ada dokumen legalnya dari teman-teman DPP, sudah ada SK-nya. Nah, kita menggunakan contoh yang dari transkrip yang di SK tersebut ya, Pak. Karena transkrip yang sebelum-sebelumnya itu kan setiap fakultas berbeda-beda. Nah, ini mungkin ada tantangan di situ. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan. Kalau sudah mungkin Mbak Saka kalau boleh tahu sampai jam berapa nih? Atau Mas Asnan tulis? Dijadwal hingga pukul 14.55. Oke, ini masih berapa menit lagi? Kira-kira masih ada pertanyaan ataupun tanggapannya, monggo. Kita tunggu beberapa saat dulu ya, Mbak Saka ya. Mungkin 2 menit. Kalau tidak ada, berarti alhamdulillah ini sudah. Sepertinya sampun ya. iki, Mas. Nggih, sampun. Danang nggih, matur nuwun. Terima kasih ini kami mengaturkan terkait diskusi ini. Alhamdulillah pada tanggal ini pada waktu ini kita sudah launching terkait tanda tangan elektronik menggunakan tanda tangan yang dari BSRE. Harapannya nanti pemanfaatan tanda tangan elektronik di UGM semakin lebih baik lagi dan kita bisa memanfaatkannya dengan lebih baik lagi sehingga dapat menambahkan fitur-fitur yang ada di Simaster seperti itu. Jadi matur nuwun. Kalau dari saya mungkin ada close statement dari Pak Danang, monggo. Sampun Mas, sudah cukup Mas. Matur nuwun. Akhirnya saya tutup. Saya kembalikan ke Mbak Saka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wisnu sudah memandu untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu bahwa TTE ini nantinya akan berlaku di semua fakultas atau sekolah dengan fakultas teknik sebagai pilot project-nya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengumumkan siapa saja peserta yang beruntung mendapatkan door prize di siang menjelang sore ini. Kita akan mengumumkan 10 pemenang, yang mana pemenang ini adalah yang tercepat presensi pada link yang sudah kami bagikan melalui kolom chat, yaitu Profesor Dr. Triana Hertiani MSI dari Farmasi UGM sebagai presensi tercepat, presensi pertama. Selamat kepada Profesor Triana. Kemudian Ibu Ana Anggraini dari Sekolah Pasca Sarjana. Bapak Waluyo Sudiro dari MEP FEB. Kemudian Ibu Ima Salistiasari dari Fakultas Teknologi Pertanian. Bapak Edwin Hastawi Atmaja dari Sekolah Vokasi. Ibu Tri Endarti dari Fakultas Kehutanan, Profesor Dr. Yudi Pranoto dari Fakultas Teknologi Pertanian, Ibu Seli Rosiani dari Fakultas MIPA, Ibu Yulistiarini Kumaraningrum dari FKKMK, dan Bapak Amrih Mulyono dari Fakultas ISIPOL. Selamat kepada 10 pemenang yang beruntung. Bagi yang telah beruntung nanti hadiahnya akan dikirimkan oleh panitia dan akan dihubungi oleh panitia. Terima kasih banyak dan sebagai akhir dari acara ini, karena pembagian door prize ini adalah sebagai penghujung acara, maka kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semua dapat memanfaatkan layanan legalisasi online dengan TTE melalui aplikasi Simaster UGM dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dari saya, selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.